Shalom, selamat pagi. Shalom. Shalom, selamat pagi Enci. Ya, terima kasih. Jadi, gimana liburannya? Menyenangkan ya? 2 minggu ya? Enci mengucapkan selamat hari raya Lebaran. Mohon maaf lahir batin ya, bagi teman-teman yang merayakannya. Jadi, ini pertemuan kita yang ke-6. 2 pertemuan yang lalu kan teman-teman mengerjakan tugas di rumah. Enci sudah periksa tugasnya dan Enci sangat bersyukur teman-teman sudah berusaha belajar sendiri. Walaupun dari polling yang Enci berikan, sebagian besar peserta mata kuliah ini belum pernah menggunakan Excel ya. Jadi kita belajar hari ini pelan-pelan karena mulai menggunakan program Excel. Oke, sekarang kita mulai saja kuliahnya. Saya share materinya. Sudah kelihatan? Materi saya sudah kelihatan? Sudah, Ci. Oh ya, kita ikuti materinya. Pada minggu yang lalu kita sudah menyinggung sedikit tentang kriteria data. Yaitu data harus memenuhi syarat reliable, data itu harus valid, dan data itu harus objektif. Adakah dari teman-teman yang bisa menjelaskan apa itu data yang reliable? Reliable dalam konteks data, reliable atau reliabilitas berarti keandalan, konsistensi, dan stabilitas data tersebut. Sederhananya, data yang reliable adalah data yang jika diambil atau diuji berulang kali dengan metode yang sama, hasilnya akan tetap sama atau konsisten. Kriteria data yang reliable dapat dianggap andal jika memenuhi standar berikut. Dapat direplikasi atau repeatability, sumber terpercaya, minim error. Bagus sekali Devianti, terima kasih sudah menjawab. Adakah teman yang lain yang mau menambahkan? Saya Enci, izin melengkapi yang telah dijelaskan oleh Devianti. Jadi maksud dapat direplikasi itu jika datanya digunakan peneliti lain bisa mendapatkan hasil yang sama jika menggunakan metode yang sama. Untuk sumber terpercaya, itu maksudnya berarti jika menggunakan sensor itu sudah dikalibrasi sensornya. Jika menggunakan survei itu metodologinya sudah benar dan jika dari sistem pencatatannya juga sudah terverifikasi. Untuk minim error itu maksudnya tidak banyak gangguan atau noise ataupun kesalahan input manusia. Terima kasih. Terima kasih Kak Rizal untuk jawabannya. Ya, kita lanjut. Jadi, teman-teman harus tahu bahwa reliabilitas data itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Ya, karena saat ini kita hidup di era AI dan big data. Reliabilitas menjadi kunci utamanya. Model AI seperti yang teman-teman sering pakai itu Gemini atau ChatGPT itu dilatih dengan data. Jadi sumber informasi kita peroleh itu berdasarkan data yang ada. Jika datanya tidak reliable, maka AI akan menghasilkan halusinasi atau jawaban yang menyesatkan. Jadi kalau teman-teman pakai AI itu harus dicek dan recheck atau harus di cross check lagi. Selanjutnya, faktor lain yang menyebabkan data itu harus reliable adalah misalnya dalam pengambilan keputusan bisnis.
data penjualan yang tidak konsisten bisa menyebabkan perusahaan salah memprediksi stok barang. Faktor yang lain lagi adalah seperti kita ketahui sekarang, itu di dunia medis juga kita sudah sering menggunakan AI. Nah, di sini penting sekali tentang integritas research. Jadi di dalam dunia medis atau sains, data yang tidak reliable bisa membahayakan nyawa jika hasil eksperimen tidak bisa dibuktikan ulang. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan, silahkan menulis di kolom chat ya. Kita lanjut ke poin berikut. Kriteria berikut adalah data itu harus valid. Nah, bagaimanakah data yang valid tersebut? Adakah teman-teman yang bisa menjelaskan? Ya, Virgin sudah raise hand, silahkan menjawab. Jika reliable atau reliabilitas berbicara tentang konsistensi, maka valid atau validitas berbicara tentang kebenaran atau ketepatan. Dalam dunia data, validitas adalah penentu apakah data tersebut nyambung dengan tujuan atau fakta di lapangan. Apa itu data yang valid? Data disebut valid jika data tersebut akurat dan relevan. Data yang valid mencerminkan realitas yang sebenarnya tanpa bias atau kesalahan logika. Analogi panahan. Jika semua anak panah berkumpul di satu titik yang sama, tapi jauh dari pusat, itu reliable tapi tidak valid. Jika semua anak panah tepat mengenai titik tengah atau bullseye, itu berarti data tersebut valid dan biasanya otomatis reliable. Jenis-jenis validitas data dalam pengolahan data atau penelitian, ada beberapa tipe validitas yang sering diperhatikan. Yang pertama, validitas isi. Apakah instrumen data mencakup seluruh aspek yang ingin diukur? Yang kedua, validitas kriteria. Apakah data ini sejalan dengan standar atau data lain yang sudah terbukti benar? Yang ketiga, validitas konstruk. Apakah data tersebut benar-benar mengukur konsep abstrak yang dimaksud? Yang keempat, validitas eksternal. Apakah hasil dari data ini bisa diterapkan ke populasi yang lebih luas? Luar biasa Virginia, jawabannya cukup lengkap. Sekarang, adakah teman-teman yang bisa membuat kesimpulan apakah perbedaan antara reliabilitas dan validitas? Baik, kita Enci, sekarang saya akan menjelaskan apa perbedaan dari data yang reliable dan data yang valid. Untuk sedikit menjelaskan, data yang reliable adalah data yang konsisten, ya. Jadi contohnya data yang reliable itu contoh adalah sebuah jam yang terlambat 5 menit. Jam tersebut akan secara konsisten terlambat 5 menit. Dan ya itulah, jadi data jam itu adalah jam yang reliable, tapi dia bukan jam yang valid. Sedangkan valid adalah data yang akurat. Contoh lagi, mengambil contoh yang sama seperti yang jam. Jam yang valid adalah jam yang jika itu adalah jam 12, dia menunjukkan pas jam 12 tanpa ada sedikit pun diskrepensi atau keterlambatan atau kecepatan. Data yang reliable tidak selalu valid, tapi data yang valid selalu reliable. Ya, luar biasa. Saya kira dari jawaban teman-teman sudah sangat paham apa yang dimaksud dengan reliable dan validitas. Oke, kita lanjut ke poin berikut. Tentang data itu harus objektif. Adakah teman-teman yang bersedia membantu Ci untuk menjelaskan apa itu data yang objektif? Dipersilahkan. Jika reliable adalah soal konsistensi dan valid adalah soal ketepatan, maka objektif dalam konteks data adalah soal bebas dari
bias, atau pengaruh subjektif. Data yang objektif adalah data yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh perasaan, prasangka, atau kepentingan pihak tertentu. Terima kasih Chelsea. Adakah teman yang lain yang mau menambahkan? Kita kalau tadi dikatakan bahwa objektif itu soal bebas dari bias, bebas dari pengaruh subjektif, berarti datanya harus netral. Jadi data objektif itu tidak memihak. Nah, ini biasanya menjadi tantangan ya dalam survei atau pengumpulan data secara manual, karena seringkali pewawancara itu memberikan pertanyaan kepada responden itu yang pertanyaannya menggiring ke jawaban tertentu, misalnya menggiring ke jawaban ya gitu. Kemudian hal lain, jika data itu objektif maka harus bisa diverifikasi. Artinya orang lain bisa memeriksa dan membuktikan data tersebut. Ya, misalkan kita di suatu ruangan, kemudian saya katakan, waduh, suhu ruangan ini panas. Nah, itu sebenarnya hanya tergantung perasaan saya saja. Orang lain belum tentu merasa panas. Ya. Tapi kalau saya katakan suhu ruangan ini 28 derajat Celcius, nah ini objektif. Karena siapapun yang menggunakan termometer akan melihat angka yang sama, 28 derajat Celcius. Terima kasih, Cik. Teman-teman, terima kasih yang sudah bantu memberikan jawaban, memberikan penjelasan tentang kriteria data yang reliable, valid, dan objektif. Kalau masih ada yang mau bertanya, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar, di chat WA, ataupun di Google Classroom. Sekarang kita pindah ke topik berikutnya, yaitu penyajian data. Pada bagian ini, kita akan berlatih bersama step by step bagaimana menyajikan data. Nah, saya sudah sampaikan pengumuman di grup WA bahwa teman-teman pada kuliah hari ini sudah mempersiapkan komputer atau perangkat apa saja yang ada aplikasi program Excel. Nah, sekarang kita mulai ya. Hasil polling yang saya sebarkan minggu yang lalu, ternyata lebih dari 50% mahasiswa peserta mata kuliah ini masih belum pernah menggunakan program Excel. Oleh karena itu, kita berlatihnya pelan-pelan saja ya, step by step. Nah, ini adalah awal layar komputer saya. Di sini kita memilih menu Windows, kemudian kita klik Start dan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita klik program Excel. Setelah kita klik akan muncul seperti ini dan program Excel pun terbuka. Saya menggunakan program Excel 365. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, kita akan memilih New Blank Workbook. Nah, tampilannya seperti ini. Paling atas ada menu Auto Save. Bisa dihidupkan atau dimatikan saja. Menu simpan. Ini ada menu undo sama redo. Menu undo itu digunakan jika kita melakukan kesalahan, kita klik undo, maka akan kembali ke posisi sebelum kita melakukan kesalahan. Sedangkan redo itu adalah sebaliknya. Di sebelah kanannya ada nama file. Nama filenya masih book 1 karena baru pertama kali dibuka. Di bawahnya ada menu-menu file, home, insert, draw, dan seterusnya. Di menu home. Coba kita klik di menu home. Di bawahnya ada yang disebut ribbon. Ribbon ini terdiri dari beberapa grup. Ada grup clipboard, font, alignment, group number, dan seterusnya. Kalau di menu insert, ada grup tables, control, chart, dan seterusnya. Kita kembali lagi ya ke grup home saja.
Sekarang kita akan membuat tabel satu arah, yaitu tabel jumlah penghuni rumah. Kita ambilkan contoh rumah seorang arsitek muda. Kita lihat ini ada A, B, C, D, dan seterusnya. Itu adalah kolom. Kemudian ini 1, 2, 3 yang ke bawah ini adalah baris. Ini yang disebut sel. Sel A1, ini sel B1. Kalau saya taruh di sini, sel B4. Kita mulai dari sel B2 saja ya. Kita ketikkan di kolom B2 penghuni. Di kolom berikutnya C2. C2 kita klik, kemudian kita ketik jumlah. Selanjutnya kita isi datanya. Yang pertama kepala keluarga yaitu sang arsitek muda itu. Di B3 jumlahnya 1 ya. Kemudian istrinya jumlahnya 1 juga ya. Jangan sampai 2. Anaknya misalnya anaknya sudah 3. Di B5. Angka 3-nya kita ketik di sel C5 dan seterusnya. Ini tulisan babysitter nggak kelihatan ya. Ini sempit kolomnya, jadi kita buat agak lebih lebar. Gimana caranya? Mouse-nya ditaruh di antara kolom B dan C sampai muncul tanda seperti di layar. Ada panah ke kanan dan ke kiri dan ada garis tengah. Bisa kita klik kiri, tahan dan tarik ke kanan seperti ini. Atau kalau pingin otomatis, jika muncul panah kiri dan kanan, kita double klik. Klik 2 kali ya. Nah, dia akan melebar secara otomatis. Sesuai dengan teks yang paling panjang. Yang paling panjang kan teks babysitter. Nah, ini tabel satu arah sudah selesai. Kita tinggal memberi garis. Caranya membuat garis pada tabel ini, kita klik B2, kita tahan, kemudian kita tarik ke bawah, kita tarik sampai ke C8. Kemudian kita lepas kliknya, kita cari di grup menu font, ada gambar seperti ini, ya border. Kita pilih yang all border aja, jadi semuanya dikasih garis. Sudah jadi kan? Kemudian kita blok yang judulnya atau penghuni sama jumlahnya kita buat bold. Untuk memperjelas kategori pada tabel ini, maka pada bagian atas kita blok, kemudian kita beri warna kuning. Caranya seperti tadi. Kalau kita mau lihat jumlah penghuni, kursornya kita tarik ke sini, kita cari menu jumlah atau sum. Kita klik di sini, nah langsung otomatis menulis rumus dan menjumlah. Dengan sum menjumlah dari sel C3 sampai C8. Di sini kita kasih tulisan total, kita ketik total. Nah, seperti itu mudah kan cara membuat tabel satu arah. Silahkan dicoba masing-masing di perangkat komputer atau apa saja yang ada program Excel-nya. Oke, tadi kita sudah membuat tabel satu arah atau one way table. Sangat mudah kan? Sekarang kita lanjut dengan membuat tabel dua arah atau two way table. Kita akan membuat tabel dua arah pada file yang sama. Tapi pada sheet yang berbeda. Nah, ini kita lihat di bawah ada tulisan sheet. Sheet 1. Kita bisa beri nama sheet 1 ini dengan one way table. Jadi mouse-nya ditaruh di sini, kemudian klik 2 kali. Dan kita ketik one way table. Kita tambah sheet lagi dengan
Klik di sebelah kanannya ada tanda plus. Nah, muncul sheet 2. Nah, sheet ini kita beri nama two-way table. Kita klik 2 kali, kemudian kita ketik two ways. Sekarang untuk tabel two ways table, kita akan membuat tabel hubungan ruang yang ada pada rumah arsitek muda. Hubungan antara ruang servis dan ruang-ruang hunian. Kita buat yang kolom untuk servis dan yang baris untuk ruang hunian. Kita buat kolom untuk nomor, di sini kita kasih nomor 1, 2, dan seterusnya. Kita mulai ruang hunian, kita ketik ruang tamu. Ruang keluarga, ruang makan, dan seterusnya. Kita ketik di sini semua ruang-ruang hunian yang kita rencanakan pada ruang arsitek muda tersebut. Kemudian yang kolomnya untuk ruang servis. Mulai dengan kita ketik toilet, dapur, gudang, dan seterusnya. Ini kita lihat ada 2 kategori, yaitu ruang servis dan ruang hunian. Untuk membedakan ini, kita taruh ruang servis itu di baris paling atas rata kanan. Sedangkan untuk ruang hunian, kita taruh di baris yang di bawahnya, kita letakkan di rata kiri. Iya, sekarang ini sepertinya kita belum bikin nomor ya. Kita tambahkan nomor pada kolom di sebelah kiri. Kita lihat pada kategori ruang servis itu ada 2 baris. Nah, kita merge dulu supaya dia menjadi 1 baris. Kita blok 2 baris kategori tersebut. Kemudian kita pilih menu merge. Kita kerjakan satu-satu ya. Tidak bisa sekaligus. Jadi, 2 baris kita merge menjadi 1 baris. Sekarang label pada kategori tersebut kita buat memanjang dari atas ke bawah ya. Kita blok mulai dari kategori toilet sampai yang terakhir. Kita pilih menu alignment. Kemudian kita klik yang orientation. Kemudian kita pilih yang rotate text down. Nah, jadi seperti itu. Kita sesuaikan lebar baris pada kategori tersebut. Kita blok yang baris 3, 4. Kita arahkan mouse ke batas baris. Klik kiri, tahan dan tarik sampai sesuai tinggi baris yang kita inginkan. Selanjutnya demikian pula untuk baris yang untuk ruang hunian. Diblok dari data baris ruang tamu sampai kamar tidur sopir. Diklik dari baris yang paling kiri ya di workbook sheet ini. Tinggal kita tarik sesuai dengan tinggi yang kita inginkan. Tinggi baris maksudnya ya. Nah, jadilah seperti ini. Sekarang kolomnya kita sesuaikan besarnya. Sekarang kita akan kecilkan untuk kolom ruang servis. Caranya sama aja dengan yang tadi. Kita klik kolom D sampai kolom I, kemudian kita tarik sampai ukuran kolom yang kita inginkan. Sekarang tabelnya kita buat garis-garisnya. Untuk baris kategori kita beri garis pada luarnya aja. Sekarang kita tambahkan garis yang membagi 2 ini dengan garis miring. Caranya dari menu draw, kita pilih pena, kita tarik dari sudut tabel ini ke bawah. Voila, udah jadi kan? Nah, sekarang kita tinggal mengisi bagaimana hubungan antara antara 2 kategori ruang tersebut. Untuk menunjukkan hubungan, kita bisa menggunakan warna atau bisa menggunakan skala angka.
warna, misalnya kita memilih kalau tidak ada hubungan itu dengan warna yang agak terang, kemudian semakin dekat hubungan atau semakin erat hubungan, kita buat warnanya semakin pekat dan atau semakin tua. Sedangkan jika kita menggunakan skala angka, misalnya tidak ada hubungan, kita menggunakan angka 0, sedangkan ada hubungan tetapi tidak langsung atau cukup erat hubungannya, kita pakai angka 1, dan hubungan yang sangat erat atau sangat kuat atau sangat dekat itu kita beri angka 2 ya. Nah, sekarang mari kita lihat hubungan antara ruang tamu dan toilet. Nah, bagaimana hubungan ruang tamu dengan toilet? Orang yang beraktivitas di ruang tamu juga sangat mungkin atau juga membutuhkan adanya toilet, sehingga hubungan mereka, hubungan ruangan tamu dan ruang toilet itu bisa cukup erat. Jadi bisa hubungan langsung gitu ya. Kita lihat selanjutnya seperti biasa, seperti kalau teman-teman buat pada analisa hubungan ruang ya. Untuk hubungan ruang-ruang yang lain, teman-teman bisa langsung mengisinya ya. Setelah kita mengisi semua, dan jadilah tabel hubungan ruang. Hubungan ruang antara ruang-ruang servis dan ruang-ruang hunian. Selesai. Nah, sekarang kita akan membuat grafik batang atau histogram atau bar chart. Nah, ini kita sudah punya tabel, cara menginput atau memasukkan data seperti yang sudah diajarkan tadi. Nah, ini datanya adalah data kejadian gempa yang terjadi di Sulawesi Utara. Kejadian gempa ini terjadi tahun 2024. Dari tabel ini kita akan membuat grafik atau histogramnya. Nah, caranya kita blok dulu dari Januari sampai Desember. Yang kita mau buat adalah jumlah gempanya. Setelah kita blok, kita pilih menu insert, lalu kita cari yang histogram. Histogram ada di grup chart. Nah, ini histogram. Nah, yang ini yang 3 dimensi. Kita tinggal pilih saja ya sesuai selera teman-teman. Langsung jadi seperti ini. Kita bisa geser, kita klik di grafiknya dan kita geser. Tinggal diedit agar supaya lebih menarik. Kita ganti chart title sesuai dengan judulnya. Kita klik di sini, lalu kita ketik di sini judul gempa tahun 2024. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi dengan histogram kita dengan mudah bisa melihat kapan paling sering terjadi kejadian gempa. Sedangkan kalau di tabel mungkin kita perlu lebih sedikit konsentrasi untuk mengetahui kapan kejadian gempa yang terbanyak. Kita juga bisa menambahkan jumlah gempanya di atas bar ini ya. Klik di barnya atau di batangnya. Kemudian klik kanan. Kita pilih menu Add Data Label. Muncul data gempanya. Kita juga bisa mengganti warna grafiknya. Caranya kita klik kanan. Muncul menu seperti ini. Setelah kita klik kanan, kita pilih Format Data Series. Tinggal pilih warnanya di sini. Kita pilih sesuai selera teman-teman. Nah, kita pilih warna ini. Kita pilih warna kuning. Itu warna solid ya. Kita juga bisa memilih warna yang bergradasi, gradient. Gradasi seperti ini. Warnanya kita bisa ganti sesuai dengan selera kita.
atau sesuai dengan topik warna pada presentasi kita. Untuk merubah warna gradasinya kita buat di sini. Di sini kita klik, terus kita bisa ganti apa yang kita inginkan. Contoh, saya ganti biru. Nah, yang ini bentuknya, yang ini kan bentuk bar. Kita bisa juga memilih bentuk yang lain, misalnya bentuk piramid. Nah, saya kembalikan ke bar. Nah, saya kembalikan ke bentuk bar atau batang. Bisa juga kita tambahkan backgroundnya. Kita klik di sini. Kita bisa ganti gambar. Awalnya seperti ini. Kalau kita mau masukkan gambar kita sendiri, kita klik insert, baru kita pilih gambar. Kita bisa pilih di galeri di laptop atau stok gambar atau dari gambar online. Nah, ini dia, kita pilih gambarnya, cari gambar sesuai pilihan kita. Gambar tersayah, kita coba taruh gambar yang ini aja. Nah, jadinya seperti ini. Nah, silahkan teman-teman coba-coba. Ini saya coba gambar yang lain, yang bernuansa biru. Ya, silahkan dipilih ya. Kita coba yang ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, tadi kan kita buat gambar di daerah grafik. Sekarang kita buat background gambarnya di keseluruhannya. Caranya klik di sini, kita pilih gambar yang lain. Misalnya ini. Nah, ini sangat mudah. Kita tinggal mencoba-coba gambar apa yang kira-kira cocok pada background grafik kita. Nah, sekarang kita akan merubah huruf labelnya. Tinggal diklik. Kalau mau dikecilin, tinggal dikecilkan ukuran size-nya. Pilih di font di atas. Jika mau dikasih tebal, kita tinggal klik yang bold. Oke, sekarang kita akan memperbesar skala sumbu Y-nya. Ini aslinya kan skalanya dari 0 sampai 350. Padahal datanya yang paling kecil 215. Agar supaya datanya kelihatan, skalanya kita mulai dari 200 bukan dari 0. Tinggal kita klik di sini, klik kanan. Pada axis option, minimumnya yang awal 0, kita ganti menjadi 200. Itu pada axis option ya. Nah, ini kita lihat naik turunnya grafik menjadi lebih jelas. Karena minimumnya sudah kita ganti menjadi 200. Begitulah, selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke grafik line atau garis. Data dari tabel klimatologi tahunan. Datanya ada suhu udara, kecepatan angin, kelembapan, dan lama penyinaran. Yang akan kita buat adalah yang suhu udara dan kelembapan. Caranya sama, kita blok aja dari bulan. Januari sampai Desember, kemudian kolom suhu udara dan kelembapan. Kalau sudah terblok, kita pilih menu insert dan grafik garis. Seperti tadi dari menu group chart. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita tinggal edit, kita tambahkan judul, dan seterusnya seperti yang tadi. Yang biru suhu, sedangkan yang orange adalah kelembapan. Untuk suhu antara 20 dan 30-an derajat. Sedangkan kelembapan di atas 90. Jadi kelihatannya jauh.
Jadi sebenarnya kita bisa memisahkan yang sumbu kiri untuk suhu dan yang kanan untuk kelembapan. Jadi kita menambahkan satu sumbu di sebelah kanan. Yang untuk kelembapan. Caranya kita klik di grafik kelembapan. Waktu kita klik maka di sebelah kanan muncul series option. Awalnya primary axis. Kita pilih yang secondary axis. Maka akan berubah seperti ini. Kelembapan yang orange ini datanya di sebelah kanan. Nah, nampak skalanya langsung kelihatan dari 90 sampai 95. Sedangkan sumbu yang sebelah kiri yang untuk suhu skalanya dari 25,5 sampai 28,5. Jadi grafiknya kelihatan lebih jelas. Nah, jadi seperti ini lebih jelas skalanya, lebih jelas angkanya. Jika kita mau tampilkan angkanya di grafik juga bisa. Caranya seperti tadi ya pada grafik histogram. Habis klik kiri, klik kanan, add data label, dan muncul angkanya. Untuk yang suhu juga sama. Klik kiri, klik kanan, add data label. Nah, muncul sendiri dia. Nah, ini nampak angkanya, angka labelnya itu tumpuk-tumpuk. Nah, sekarang kita mau atur gimana caranya supaya angka labelnya tidak tumpuk-tumpuk. Nah, jadi sekarang kita atur posisinya. Nah, caranya kita klik kiri di labelnya, klik kanan, kita pilih format data label. Kita kemudian cari di label position. Kita bisa taruh di bawah supaya kelihatan. Nah, jadi toh sekarang kita akan atur untuk label kelembapan. Klik di data label. Kita pilih label position yang di atas. Kita bisa juga kasih blok di labelnya agar labelnya lebih kelihatan. Kita klik menu yang di atas ini, kita kasih warna. Nah, ini kelihatannya terlalu ngeblok, kita bisa atur supaya dia menjadi transparan. Nah, kita klik yang di sebelah sini ya. Ada menu transparansi. Kita tinggal atur transparansinya mau seperti apa. Untuk yang suhu kita juga bisa coba. Misalnya kita kasih warna biru. Kemudian kita kasih transparan. Seperti yang tadi. Kalau masih ada yang numpuk, ini labelnya masih ada yang numpuk, kita bisa juga mengaturnya satu persatu. Yang tadi kan kita belajar sekaligus semuanya letak labelnya di bawah atau letak labelnya di atas. Sekarang kita pilih beberapa saja yang bisa kita letakkan di atas atau kita letakkan di bawah. Atau bisa juga kita letakkan sebelah kiri atau sebelah kanan. Misalnya ini yang numpuk, mau kita geser. Kita klik di situ, kita klik satu kali lagi, kita pastikan tinggal satu angka itu yang terselect atau terpilih, baru kita geser. Kan kalau klik kita satu kali, semua akan kena gitu loh, terklik. Jadi kita klik dua kali agar supaya hanya satu yang kita pilih atau kita select. Kita tarik ke atas. Terus untuk yang satunya lagi, untuk yang kelembapan, kita klik, terus tarik ke bawah. Kliknya dua kali ya. Nah kan, jadi sebenarnya sangat mudah untuk mengatur format-format pada grafik ini. Tinggal dicoba-coba ya.
Oke, sekarang kita akan membuat pie chart atau grafik lingkaran. Ini ada tabel data tata guna lahan di Tomohon. Tata guna lahan ini isinya ada RTH atau ruang terbuka hijau, kemudian fungsi hutan, pemukiman, dan seterusnya. Fungsi lahan tersebut beserta dengan luasnya dalam hektar. Kita blok mulai dari RTH ke bawah dan ke datanya di sebelah kanan. Sama ya, dari menu insert, kemudian group chart, cari yang pie. Kita klik, nah jadinya seperti ini. Ya, jadi sekarang kita edit, kita bisa memilih model-model pie yang kita inginkan dari menu model yang tersedia. Jadi seperti itu. Jadi sekarang kita akan memperbaiki posisi label yang ada pada grafik agar lebih rapi dan mudah dibaca. Kita klik di sini, kemudian kita klik kanan. Selanjutnya kita cari menu format, data label, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita lihat di sebelah kanan ada label option yang isinya label content, label position. Oke, sekarang kita coba pilih yang label positionnya best fit. Pada pilihan best fit, labelnya akan memposisikan yang terbaik secara otomatis. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita coba yang lain, kita coba outside end. Nah, jadinya seperti ini. Ya, tapi kelihatannya masih belum clear, belum begitu jelas. Kita coba yang lain, kita atur manual. Ini kita perlu atur lagi karena label dan datanya semuanya muncul atau tampil di grafik. Kita coba kita hilangkan dulu kategori name-nya karena itu sudah ada di samping. Caranya di menu label caption, kategori name-nya kita matikan. Jadi setelah kita matikan, yang nampak pada grafik hanya data prosentasenya. Prosentase ini adalah prosentase data luasnya. Nah, ini kita atur lagi karena labelnya pada numpuk di sekitar lingkaran, jadi kita tarik satu-satu. Nah, ini data labelnya kita taruh satu-satu. Nah, kalau seperti ini kan hasilnya jadi lebih jelas, datanya bisa terbaca dengan jelas. Nah, ini ada lahan yang ukurannya itu kecil, jadi yang nampak hanya tertulis 0%. Oleh karena itu kita rubah agar menjadi 2 digit di belakang koma. Caranya kita klik di angkanya, di sini kalau saya bilang diklik berarti klik kiri ya. Kita cari number, masih di label option ya. Kita scroll ke bawah. Setelah dapat number, kita cari menu prosentase. Nah, pastikan decimal places-nya 2. Voila, langsung kelihatan. Grafik pie-nya atau kue pie-nya bisa juga kita renggangkan. Jadi sudah dipotong-potong kemudian direnggangkan. Nah, sekarang kita akan menambahkan judul grafik atau chart title. Ya, ini demikianlah cara kita membuat pie chart atau grafik pie. Ya, mudah bukan? Teman-teman bisa juga mengeksplor menu-menu yang lain agar grafik yang kita peroleh lebih kreatif atau lebih menarik. Jangan takut untuk mencoba menu-menu yang ada di Excel ini, karena yang Enci ajarkan hari ini hanya sebagian kecil dari fasilitas Excel yang ada.
Nah, fasilitas-fasilitas di Excel itu banyak banget yang bisa membantu atau memudahkan kita dalam menyajikan data sehingga data itu bisa menjadi lebih komunikatif, lebih menarik, dan lebih mudah untuk dimengerti. Boleh dicoba-coba atau bereksperimen. Jika teman-teman dalam mencoba menemukan masalah, bisa bertanya ke saya lewat Japri ataupun di grup dan kita coba cari solusinya. Saya menyarankan teman-teman untuk betul-betul menguasai cara penyajian data ini karena sebenarnya program Excel ini sudah sangat umum digunakan di dunia kerja. Dan kalau teman-teman tidak menguasai cara penyajian data seperti ini, sungguh sangat disayangkan ya. Dan sebagai latihan, saya sudah menyiapkan tugas, saya sudah sematkan di Google Classroom. Tugasnya adalah teman-teman berlatih membuat tabel one way table dan two way table. Datanya diambil dari tugas mata kuliah studio. Jadi ini adalah tugas mandiri, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dari tabel one way table yang teman-teman buat itu dibuatkan grafik histogramnya dan grafik pie-nya. Kemudian teman-teman mencari data, terserah data apa aja. Dibuatkan grafik line dengan 2 sumbu Y ya. Kita targetkan sampai minggu ke-7 kita akan menyelesaikan statistika deskriptif. Apalagi teman-teman S1 itu sangat membutuhkan untuk paham tentang statistika deskriptif. Kemudian pada pertemuan ke-9 sampai ke-15 kita akan mentuntaskan materi statistika inferensia. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan menyelesaikan tentang teknik penyajian data, yaitu yang belum kita pelajari adalah membuat grafik piktogram dan grafik peta ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang variabel, tentang populasi, tentang menghitung rata-rata, menghitung median, dan seterusnya. Oke, kuliah hari ini selesai. Sebelum kita akhiri, kita akan absen dulu. Tolong dibuka kameranya ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih, Inci. Terima kasih. Terima kasih, Inci.